Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kegiatan yang baik ini dengan sama-sama berdoa. Kita mohon pada Yang Maha Kuasa semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dalam sama-sama belajar, dan semoga senantiasa ilmu yang kita pelajari malam ini bermanfaat untuk keseharian dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, teman-teman semua, bismillah, mari kita mulai ya materi malam ini. Ya, jadi yang pertama, sesi malam ini akan direkam, teman-teman. Jadi bagi teman-teman nanti yang mau tonton kembali, dipersilahkan, dan nanti rekamannya akan saya jadikan publik. Saya upload di YouTube-nya Bengkel Slide, sehingga bisa ditonton oleh teman-teman yang hari ini tidak hadir dalam kesempatan ini. Jadi kebetulan sesi malam ini cukup banyak peminatnya, teman-teman. Sampai dengan hari ini, sampai dengan tadi barusan, saya mendapatkan banyak sekali permintaan dari orang yang mau join, tapi sesuai dengan kesepakatan sementara mohon maaf. Jadi yang masih mau join lagi, kita tunda dengan cara menonton di YouTube aja atau ikut di webinar berikut, karena memang keterbatasan dari Zoom, jadi hanya bisa menampung sampai dengan 100 orang. Kalau misalnya mau lebih dari 100 harus upgrade license. Saya nggak mau upgrade license, jadi kita mentok di 100 aja. Oke teman-teman semua. Jadi oke, suaranya keputus-putus dari Mas Wahyu. Teman-teman yang lain mengalami kendala yang sama? Tapi kalau slide-nya jelas ya, Mas Wahyu ya? Oke, aman, oke. Mungkin kendala jaringan aja, Mas. Nanti, kadang-kadang suka naik turun, tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman semua, malam ini kita akan bahas mengenai tips dan trik presentasi online. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus presentasi online? Sebetulnya kalau dilihat dengan kondisi kayak sekarang, gara-gara pandemi kita jadi mau nggak mau harus bisa presentasi online ya. Tapi tahukah teman-teman bahwa sebetulnya kalau kita menguasai skill seperti ini, maka kita bisa menghemat dan kita bisa melakukan improvisasi bisnis yang kita lakukan. Contoh misalnya kita menjalankan sebuah bisnis reseller apa gitu ya. Misalnya reseller tas atau reseller sepatu atau yang lain. Maka untuk berkoordinasi kalau kita berbeda kota, maka cukup lakukan dengan online. Kita nggak perlu ketemu fisik. Dan mungkin teman-teman semua tadinya yang harus dipaksa menjadi dari offline, ya mau nggak mau harus pindah ke online. Dan tiba-tiba dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, dengan adanya COVID-19, maka ini menjadi sebuah tren. Tapi sebetulnya tanpa tren ini pun perlahan pasti kita akan bergerak ke era yang seperti ini. Apalagi nanti di era anak-anak kita yang mereka udah tumbuh besar, mungkin lebih ekstrim lagi cara presentasinya. Nah, ini sebelum kita mulai materinya, teman-teman, pastikan audionya di-mute ya. Jadi bagi teman-teman yang baru join, saya mohon dengan sangat audionya di-mute. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di chat box. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita menghindari komunikasi suara di kelas ini, kecuali kalau misalnya nanti memang ada sesi tanya jawab di mana kita akan berkomunikasi langsung dan saya akan open mic kepada teman-teman yang mau bertanya. Tetapi sebisa mungkin tanyanya via chat aja ya, supaya tidak mengganggu yang lain semua. Dan teman-teman semua sangat diperbolehkan untuk melakukan posting atau repost dari materi malam ini ke Instagram dan colek aja Bengkel Slide. Insya Allah kita akan dengan senang hati merepost. Oke teman-teman semua, sebelum kita mulai materi, saya mau tanya dulu, apa cita-cita kamu ketika SD? Oke, silahkan bisa dijawab dengan cara chatting tulis di chat box. Oke, saya mau lihat nih, cita-citanya apa? Wah, jadi polisi, jadi pilot, jadi marinir, jadi guru, teknisi pertambangan. Wow, jarang-jarang nih. Dokter, jadi polwan. Wah, mulia sekali Mbak Erna, luar biasa. Tentara, pengusaha, polwan, anggota DPR, luar biasa. Agak jarang nih ketemu anak SD yang cita-cita jadi anggota DPR. Pengusaha, dubes, astronot. Oke teman-teman semua,
saya akan mulai materi malam ini dengan sebuah bincang ringan mengenai cita-cita. Kalau kita lihat kenapa kita zaman dulu kecil, itu kita berani membuat sebuah cita-cita yang besar, yang tinggi, walaupun kita nggak tahu itu akan achieve atau enggak, maka jawabannya terkait pada kita dulu nggak pernah berpikir terlalu panjang. Terbukti ketika teman-teman saya tanya, langsung ada yang jawab dokter, ilmuwan, insinyur, astronot, dokter, kemudian pilot. Ya, nggak ada beban. Dan ketika sesuatu dijalankan dengan tidak ada beban, maka kita bebas untuk berekspresi. Dengan ekspresi yang bebas ini, maka muncullah sebuah cita-cita yang besar. Dan inilah mungkin yang saya mau ajak kepada teman-teman semua. Pandemi ini memang merubah semuanya menjadi ke titik nol, hampir seperti itu. Baik teman-teman yang mungkin mengalami pemberhentian kerja dari kantor, ada juga mungkin yang menjalankan bisnis, tapi karena pandemi satu dan lain hal harus terpaksa gulung tikar, dan ini banyak banget teman-teman. Maka saya di sini mengajak pada teman-teman semua untuk kembali berpikir positif, bahwa sebetulnya cita-cita itu ada di dalam diri kita, bukan di dalam apa yang kita jalani sehari-hari, tapi tergantung kitanya. Kalau kita yakin itu bisa, pasti bisa. Jadi pandemi memang akan menjadi the new normal, dan kita harus kembali merefresh apa yang kita inginkan, sehingga nanti kita bisa kembali lebih bersemangat. Sepakat ya? Jadi ini kita harus tanamkan kembali cita-cita kita mau jadi apa dan kita mau ngapain. Pandemi biarlah berlalu, tapi saya tidak akan pernah berlalu. Oke, teman-teman semua? Oke, ada yang mau jadi penerusnya Mark Zuckerberg? Oke, siap. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fajri. Saya adalah seorang presentation designer. Saya juga seorang internet marketer. Teman-teman mungkin kenal saya dari Bengkel Slide, karena memang Bengkel Slide ini adalah sebuah komunitas yang saya dirikan sekitar tahun 2018. Jadi kita mengawali karir dari Telegram, waktu itu cuma 150 orang, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan, sekarang tumbuh dengan member lebih dari 2.300 orang. Kemudian kita juga eksis di YouTube, dan sekitar 2 bulan terakhir kami mulai eksis di Instagram. Jadi dari Instagram inilah kemarin saya membuka informasi mengenai webinar ini, dan alhamdulillah teman-teman semua malam ini bergabung bersama saya, kita sama-sama belajar. Teman-teman boleh connect ke sosial media kami di Instagram, YouTube, dan Telegram, semuanya Bengkel Slide. Khusus untuk Telegram, kita grupnya publik teman-teman, jadi kalau misalnya mau masuk silahkan, ini bebas dan tidak dipungut biaya. Bengkel Slide sendiri memiliki eksistensi yang lucu-lucu ya di Instagram. Jadi saya memang sengaja membuat pendekatan baru belajar PowerPoint, di mana yang tadinya PowerPoint itu terlalu teknikal, saya coba kemas ulang menjadi sesuatu yang lebih menarik. Jadi kalau teman-teman lihat postingan Bengkel Slide di Instagram ini memang kadang-kadang nyeleneh gitu ya, dan kadang-kadang sangat ringan sekali, dan tanpa tanpa jarang juga kadang-kadang saya suka bikin postingan yang agak-agak nyeleneh. Tapi intinya adalah di sini saya membuka kesempatan kepada teman-teman semua untuk belajar PowerPoint dengan cara yang lebih menyenangkan. Seputar presentasi dan PowerPoint kita sama-sama belajar di Instagram. Oke. Saya juga punya bisnis namanya Ikhlas, atau kelas online yang disebut dengan Mastering PowerPoint. Ini kurang lebih sudah kita lakukan 10 batch atau 10 angkatan, dan ada 277 alumni yang tersebar di Indonesia, dan beberapa juga datang dari negara tetangga. Jadi alhamdulillah Allah kasih kemudahan kita untuk belajar dan menginspirasi seputar presentasi dan PowerPoint di Bengkel Slide dan Mastering PowerPoint. Jadi ketika melaksanakan ini ramai banget teman-teman. Jadi satu batch itu kita memang kasih limit 30 orang, kalau enggak overload. Jadi dengan kondisi seperti ini alhamdulillah kelasnya terus tumbuh sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Nah teman-teman semua, sebelum kita mulai, ada hal yang harus saya ceritakan, dan ini banyak banget saya terima pertanyaan semenjak saya mulai. Loh, ini kok ada ini ya? Ada yang coretan di layar. Oke, Mas Afif boleh minta tolong Mas, ini dihilangin.
Oke, teman-teman semua, ini ada salah satu, loh, nambah sekarang. Loh, kok nambah? Oke, teman-teman, layarnya tolong jangan dicoret-coret ya. Ya. Gini, teman-teman, ini salah satu pertanyaan yang banyak banget ditanyain ke saya semenjak saya bikin Instagram Begal Slide. Kenapa Mas belajar PowerPoint? Kenapa bukan Photoshop, Illustrator, Corel, ataupun yang lain? Jadi gini, teman-teman semua, kalau ada yang fansnya Naruto di sini, kalau ada yang ikutin Naruto, itu ada salah satu diskusi antara Naruto sama Jiraiya, dan Jiraiya berkata, Naruto carilah jalan ninjamu sendiri, gitu kan. Dan mungkin PowerPoint ini jalan ninja saya. Jadi ya ini pilihan hidup saya. Jadi memang saya pilih untuk menekuni PowerPoint. Dan setidaknya ada 3 alasan kenapa saya pilih PowerPoint. Alasan pertama karena PowerPoint itu generik, teman-teman. Maksudnya apa? Maksudnya gini, PowerPoint itu ada di hampir semua laptop atau komputer. Jadi mayoritas komputer itu pasti menginstal Microsoft Office. Jadi hampir, kalau saya nggak salah, 90% di dunia ini komputer pasti menginstal Microsoft Office. Walaupun ada beberapa yang menginstal yang lain ya. Nah, di dalam Microsoft Office itu ada PowerPoint, udah pasti. Jadi, karena itulah saya memutuskan untuk menekuni PowerPoint. Jadi, relatif akan ada dimanapun Office itu berada. Yang kedua, teman-teman, PowerPoint ini mudah dipelajari. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya PowerPoint itu ringan dan enteng. Compare ke aplikasi desain yang lain ya, seperti Corel ataupun Photoshop, ini membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih mumpuni, kira-kira seperti itu. Kalau misalnya nggak terlalu canggih, maka mungkin akan berat rendernya dan lain sebagainya. Jadi PowerPoint ini mudah dipelajari dan ringan. Dan satu lagi teman-teman semua, PowerPoint itu selalu update, terutama bagi teman-teman yang menggunakan Microsoft 365, itu udah kayak handphone, jadi aplikasi di handphone ya. Jadi ketika ada informasi update, maka muncul notifikasi dan udah, kita tinggal pilih update now dan nggak usah install yang baru gitu. Kalau teman-teman yang menggunakan Office yang berbasis tahun, mungkin diperlukan ganti versi ya. Tapi kalau yang pakai 365, kita nggak perlu ganti versi. Jadi kurang lebih ini adalah 3 alasan kenapa saya menggunakan PowerPoint. Jadi tentunya alasannya banyak, tapi yang utama adalah 3 hal yang ini, teman-teman. Dan satu hal yang pasti, teman-teman, ketika saya sudah menekuni PowerPoint, ternyata saya bertemu dengan kemungkinan yang tak terbatas. Jadi luas banget, teman-teman. Mulai dari dulunya saya belajar mulai dari bikin slide presentasi. Tapi ternyata semakin kesini itu banyak banget yang bisa dilakukan dengan PowerPoint. Mulai dari bikin postingan di sosial media, bikin video animasi, bikin CV, bikin poster, bikin flyer, brosur, sampai bikin spanduk bisa dilakukan dengan PowerPoint. Jadi ini memang kayak one stop solution untuk kamu yang pengen belajar desain grafis. Jadi why not memilih PowerPoint, cobain aja. Bahkan sekarang tracing vector pun sudah bisa dilakukan dengan PowerPoint. Walaupun sebetulnya fungsinya bukan itu ya, tapi bisa digunakan untuk itu. Oke, teman-teman, jadi hari ini kita nggak akan belajar tentang bikin slide presentasi, kita akan belajar tentang tips dan trik presentasi online. Oke, teman-teman semua, nah ini ada disclaimer dulu ya. Kita belajar tips dan trik, bukan belajar public speaking. Jadi kalau yang teman-teman malam ini berharap saya ngajarin cara public speakingnya, mohon maaf, malam ini kelasnya nggak bahas tentang public speaking di presentasi online. Kita bahas tentang tips dan trik dari pengalaman saya, apa yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Jadi intinya adalah gimana caranya bikin presentasi online kita berfaedah. Karena presentasi online itu beda sama offline, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin online, ini memang dengan media seperti ini nih, kelebihan sekaligus kekurangannya ada gitu. Ya kita bisa pakai celana pendek gitu kan, salah satu kelebihan ya. Kita bisa nyeker ya kan, kalau di kantor kan nggak bisa. Tapi kita juga harus ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan. Jadi ada perbedaannya, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, sebelum kita mulai presentasi materi malam ini, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng dulu nih. Ini saya stop share dulu teman-teman semua. Ya, oke teman-teman. Boleh tolong dihidupkan ininya teman-teman, videonya dihidupkan, kita foto bareng dulu nih. Oke, Mas Afif siap Mas?
Oke. Nggak kelihatan, Mas. Hah? Di PC saya nggak kelihatan videonya. Oh, nggak muncul. Ya udah, kalau gitu dari saya aja. Sebentar. Ini harus kaku apa bebas nih? Santai aja, Mas. Mau sambil rebahan juga boleh lah malam ini. Malam ini sesinya santai. Oke, teman-teman semua, ini ada tiga screen ya. Jadi nanti habis foto, tolong ditahan dulu gayanya. Ya. Kita siap ya, teman-teman semua. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Tahan dulu. Oke. Halaman kedua. Wah, ada yang bawa anak. Alhamdulillah. Jadi biar pinter nih anaknya nih. Oke, satu lagi teman-teman. Ya. Oke, senyum. Ayah, senyum. Ya, sudah selesai fotonya. Kita balik lagi ke materi. Ya. Oke, teman-teman semua. Jadi terima kasih semua sudah foto. Sengaja fotonya saya taruh di depan. Kalau ditaruh di belakang biasanya mukanya udah agak-agak suntuk ya. Mumpung masih fresh, kita taruh di depan nih fotonya. Ya, teman-teman semua, jadi fokus belajar kita malam ini adalah kita akan fokus membahas mengenai presentasi online. Fokus utamanya adalah bagaimana kita bisa membuat presentasi yang lebih tepat sasaran, jadi lebih berfaedah dan efektif. Mungkin teman-teman semua sudah ada yang terbiasa presentasi online, mungkin ada yang belum. Tapi di sini saya akan bahas beberapa hal yang menarik seputar dengan presentasi online. Jadi nanti kalau misalnya sebelumnya teman-teman disuruh presentasi gitu ya, terus pusing, gitu ya. Nanti setelah ini bisa lebih happy lah. Kalau disuruh presentasi online, oke, gue aja gitu. Siap. Oke, lanjut ya teman-teman semua. Bismillah, kita mulai lanjut belajar. Nah, teman-teman semua, saya minta teman-teman ketikkan di chat box. Kira-kira nih, kalau misalnya disuruh presentasi online, sebetulnya kendalanya di mana sih? Atau apa sih yang bikin kesel kalau misalnya melakukan presentasi online? Boleh tulis di chat box, teman-teman. Masukin statistik dari Mas Bagus. Itu sih kayaknya bukan cuma online, Mas ya. Offline juga agak-agak bikin sebel ya. Nggak bisa ngelihat langsung ke audiens. Oke, kayak sepi gitu ya Mi ya. Jadi kayak garing krik nih ada orang apa enggak sih ya. Apalagi kalau misalnya di mute gitu kan. Kita kayak ngomong sendirian nih, orang-orang denger apa enggak gitu ya. Ada lagi yang Om Herman belum pernah presentasi online. Harus dicoba Om. Kita lagi tren nih sekarang nih online presentation. Ice breaking, oke. Pesertanya tidur. Oke, ini nanti kita akan ada pembahasan sedikit masalah ini nih. Kemudian dari Kak Emma nih, loadingnya beda antara yang kita omongin dengan yang ditampilkan. Oke, nggak bisa lihat ekspresi lawan bicara, ide slide-nya, statistik modelnya, kemudian mood-nya pecah kalau lagi ada iklan, tiba-tiba lagi presentasi, terus ini ya, yang paling sering tuh di rumah, saya sering banget, lagi ngajar tiba-tiba ada anak datang, kucuk. Abi minta tolong, waduh pecah tuh konsentrasi. Nah, hal-hal kayak gitu yang harus agak dihindari ya. Tidak bisa tahu apakah audiens benar-benar dengerin ya kan? Apa jangan-jangan kita ditinggal karena videonya kan dimatiin gitu kan? Lebih susah ngomong di depan kamera daripada ngomong di depan orang. Ini benar banget Mas. Ditinggal peserta takut ya. Oke, sip. Masalah jaringan, nah ini benar. Jaringan ini penting banget. Kemudian ada lagi yang belum bisa tampil di publik, materi udah mateng tapi seketika blank ketika disuruh ngomong. Oke. Ya, ini masalahnya kayak umum ya. Artinya siapapun yang mengalami presentasi pasti mengalami masalah seperti ini. Dan apalagi kalau presentasi online, ini kayak garing gitu ya. Misalnya apalagi kalau materinya tuh 1 jam gitu. Kita ngomong 1 jam. 1 jam ngomong online. Apa gitu peserta di mute kan? Kita kayak ngomong sendirian. Ini beneran gak nih ada orang nih? Jangan-jangan gue ditinggal tidur nih. Kayak dibohongin gitu. Oke teman-teman semua, thank you untuk jawabannya.
Jadi ini adalah menariknya dunia presentasi online, teman-teman. Suka nggak suka, teman-teman semua harus bisa. Karena dengan diawali dengan pandemi yang terjadi kayak sekarang ini, maka presentasi online tuh kayak semacam apa ya? Semacam hal yang memang mau nggak mau kita harus bisa gitu. Jadi nggak ada pilihan untuk nggak bisa. Kenapa? Karena memang sooner or later kita akan mengalami presentasi online. Apakah itu misalnya kita ngajar di kampus, ya kan? Kemudian kita meeting dengan mitra bisnis yang beda pulau gitu. Dan kalau kita sudah terbiasa seperti ini, kemungkinan kita untuk berkembang itu jauh lebih besar, teman-teman semua. Tidak bisa didukung dengan gestur. Oke, gestur ini ya, gerakan badan gitu ya. Jadi kita cuma terbatas kepada area bagian atas gitu ya, kita nggak bisa ngeliatin ini ke bawah gitu ya. Tapi nggak apa-apa mas, itu memang keterbatasannya. Oke teman-teman, jadi saya akan pecah materi malam ini jadi 2. Yang pertama kita akan bahas tentang membuat, yang kedua kita akan bahas tentang delivery presentasinya. Oke ya, kita mulai dari yang membuat dulu. Jadi ketika teman-teman membuat, ini yang pertama harus diperhatikan adalah ukuran font. Jadi yang bagus adalah kita harus gunakan font dengan ukuran yang cukup besar dan mudah terbaca oleh audiens. Jangan gunakan font yang modelnya kecil seperti ini. Kira-kira kenapa? Karena tidak semua orang yang mengikuti meeting online itu menggunakan laptop atau komputer. Ada juga yang menggunakan ponsel atau handphone. Nah, ketika teman-teman berhadapan dengan peserta yang menggunakan ponsel atau handphone, kalau fontnya terlalu kecil, ini otomatis bacanya akan lebih susah. Bisa sih kalau misalnya dideketin gitu ya, teman. Cuman kan kita pengennya enjoy. Jadi atau misalnya malam ini ada yang menggunakan handphone joinnya, coba dilihat dengan cara seperti ini lebih terbaca dan lebih jelas ketimbang teman-teman gunakan seperti ini. Meskipun mungkin ada beberapa tampilan seperti grafik atau diagram yang harus kecil-kecil, nah itu nggak ada masalah sih. Tapi sebisa mungkin message atau font utamanya itu digunakan yang besar-besar. Perhatikan contohnya misalnya seperti ini ya teman-teman. Materi yang sama diperlihatkan di handphone sama di laptop. Itu udah benar-benar beda banget. Kalau misalnya teman-teman yang pakai laptop itu otomatis akan bisa terbaca. Bahkan tulisan footer ini mungkin akan terbaca juga gitu. Bayangkan kalau misalnya yang pakai handphone ini ya footer udah pasti nggak akan kebaca. Semakin kecil tulisannya kita butuh effort untuk semakin dibuat menjadi lebih dekat seperti ini ya. Jadi ini salah satu kendala yang harus diperhitungkan. Artinya ketika teman-teman memasukkan sebuah teks, maka pastikan teksnya itu cukup terbaca kalau menggunakan handphone. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kita harus gunakan warna yang kontras. Maksudnya gimana sih? Nah, gini. Kita langsung chatting aja ya, chatting nih. Oke, menurut teman-teman, sekarang saya minta semuanya siap di chattingan, langsung jawab aja nih, kiri atau kanan gitu ya. Kiri atau kanan. Nah, saya kasih kuis nih. Jadi, saya akan tampilkan gambar, teman-teman langsung pilih kiri atau kanan dan kenapa. Ini gambarnya. Silakan. Pilih kiri atau pilih kanan? Kanan. Oke. Semuanya jawabnya kanan ya. Ada nggak yang jawab kiri? Oke. Kanan ya, teman-teman ya. Oke, kanan lebih jelas tulisannya. Oke, thank you, Pak Retno. Ya, betul teman-teman semua. Yang lebih jelas adalah yang kanan. Kenapa? Nah, sebetulnya nih, tanpa saya kasih informasi mengenai teori kontras, teman-teman itu sebetulnya sudah suka dengan kontras. Apa yang kita lihat di layar sekarang adalah penerapan dari teori kontras, yaitu kalau yang kiri itu tidak kontras, yang kanan itu kontras. Nah, kontras itu punya perbedaan keterangan, ada yang rendah, sedang, tinggi. Nah, apa yang teman-teman pilih yang sebelah kanan ini adalah postingan yang ada kontrasnya. Nah, kontras itu kayak gimana sih? Nah, kontras itu adalah perbedaan antara latar belakang dengan tulisan atau perbedaan antara dua objek. Jadi di sini dalam hal ini adalah objeknya adalah shape dan juga teks, ya kan? Nah, ini yang menjadi perbedaan teman-teman. Nah, contohnya gini, saya kasih gambaran aja. Kalau misalnya shape-nya sama teksnya itu tulisannya sama, warnanya, maka tidak ada kontrasnya. Kalau misalnya kontrasnya rendah, itu kira-kira seperti ini. Jadi, gambar latar belakangnya adalah biru dongker,
kemudian tulisannya adalah biru tapi yang agak-agak gelap gitu. Kemudian ada lagi yang namanya kontrasnya sedang, kemudian ada lagi yang kontrasnya tinggi, teman-teman. Dan ada satu lagi yang kontrasnya bikin sakit mata. Nah, kontras yang modelnya sakit mata gini jangan digunakan ya. Jadi ini tapi gini, ada cerita menarik nih. Ketika saya waktu itu lagi ujian seminar skripsi, itu ada salah seorang teman yang dia membuat slide-nya modelnya kayak gini, kontras yang sakit mata. Jadi tulisannya tuh latar belakangnya hitam, kemudian tulisannya itu merah marun, ya kan? Itu kan bacanya susah ya. Jadi dan ternyata teman-teman itu menjadi penyelamat. Artinya gini, ketika presentasi skripsi justru ternyata orang-orang itu malah fokus mengkritisi masalah warna dari slide presentasinya, bukan masalah konten dari skripsinya. Jadi dan akhirnya waktunya habis. Dan dia ya udah selesai gitu. Jadi dia ketawa-ketawa aja gitu. Jadi emang sengaja ternyata. Jadi model-modelnya seperti ini. Oke, kenapa nggak ada warna putih? Nah, kalau putih jadi gini Mbak, putih itu adalah kontras kalau dalam tergantung latar belakangnya. Kalau misalnya kita gunakan latar belakang biru dongker, maka putih itu adalah kontras yang tinggi. Jadi intinya terbacanya sangat mudah sekali. Jadi ketika misalnya kita meletakkan sebuah teks di sebuah latar belakang, di sebuah shape gitu ya, kalau misalnya terbaca dengan sangat mudah, misalnya contoh hitam dengan putih, merah dengan latar belakang putih dengan teks warna merah, nah itu adalah kontrasnya tinggi. Jadi kita dengan sangat mudah baca, gampang banget. Nah, kontras-kontras tinggi seperti ini bagus banget kalau misalnya teman-teman sedang membuat sebuah poin yang mau di-highlight. Jadi kalau misalnya mau nge-highlight sesuatu, maka gunakan yang kontrasnya itu nendang gitu, nonjok jebret gitu. Nah, kalau kontrasnya yang sedang, itu gunakan itu untuk yang tulisannya teks biasa aja. Oke, itu yang kedua teman-teman. Nah ini jadi dihindari ya yang model begini ya, ini model kontras yang sakit mata. Ini kalau buat presentasi online, enggak banget deh, bisa bikin audiensnya marah-marah. Oke, jadi intinya adalah ketika teman-teman melakukan delivery materi presentasi, maka gunakan yang kontrasnya sedang atau yang kontrasnya tinggi. Oke, ada pertanyaan dari Mas Dedi, kalau monokrom pasangan warna apa? Kalau warna monokrom, ini adalah jenis warna yang satu warna, Mas. Jadi misalnya merah tua, merah muda, merah kekuningan, nah itu satu warna. Jadi satu renteng. Nah, warna-warna seperti ini biasanya, nah ini kayak gini nih, Mas. Jadi ada biru, ya kan? Ada biru gelap, ada biru agak terang, ini biru lebih terang. Nah ini sebetulnya warna monokrom nih. Dia satu keluarga. Biru semua, merah-merah semua, hijau-hijau semua. Nah itu adalah warna monokrom. Nah, warna monokrom ini biasanya kesannya tuh warna yang kalem. Warna-warna kalem itu monokrom. Saya di sini nggak akan bahas teori warnanya, karena itu masuk dalam satu prinsip yang nggak bisa dibahas sebentar. Bahasnya agak panjang gitu. Di sini saya ambil gampangnya aja, teman-teman. Jadi ketika presentasi, ini yang penting banget, gunakan warna yang kontrasnya rendah. Gunakan warna yang kontrasnya tinggi, atau jangan yang bikin sakit mata, gitu ya teman-teman. Nah contohnya ini adalah warna yang kontrasnya sedang, jadi latar belakang kuning dengan tulisan merah, plus dia fontnya sangat besar sekali. Jadi teman-teman semua ketika ngelihat, itu akan sangat dengan mudah terbaca. Ngukurnya gampang, Mas gimana, itu enak apa nggak? Gampang, lihat aja, gampang kebaca nggak? Kalau gampang kebaca berarti enak di mata. Atau contohnya gini teman-teman. Perhatikan di sini, saya menggunakan warna merah di tengah-tengah untuk melakukan sebuah penekanan. Saya minta audionya di-mute dan gunakan chat untuk ngobrol, gitu. Jadi dengan penekanan seperti ini adalah cara yang bagus banget ketika teman-teman menggunakan kontras. Oke, ada pertanyaan dari Mas Aditya. Font yang tebal itu apa? Ini fontnya namanya Montserrat, Mas. Montserrat Family yang saya gunakan, ada yang tebal, ada yang reguler, ada yang tipis. Nanti saya share di grup deh. Ini font dari Google, jadi Google Font. Jadi gratis untuk penggunaan komersial. Oke, sama seperti ini teman-teman. Ketika saya menulis lanjut, latar belakang hitam dengan tulisan kuning. Nah, model seperti ini gampang banget dibaca. Jadi ini adalah kontras yang bagus banget.
Berikutnya, teman-teman, jangan menggunakan animasi atau transisi. Nah, saya mau tahu nih, di sini apakah ada yang menggunakan animasi atau transisi ketika meeting online? Boleh chat di chat box. Mas Farhan, saya suka. Oke, Mas. Thank you Mas Farhan. Oke, nggak ada ya? Oke, teman-teman semua, saya pakai animasi. Mas Fahmi, oke, kadang-kadang. Nah, teman-teman semua, ketika melakukan presentasi online, saya sangat menyarankan sekali jangan menggunakan transisi. Kenapa? Nah, mari kita lihat aja ya contohnya ya. Sekarang saya kasih lihat contohnya. Alasannya ini teman-teman, karena nanti akan patah-patah. Jadi sebetulnya kita percuma kasih animasi atau transisi dalam sebuah presentasi. Kita lihat seperti ini ya. Ini adalah slide pertama teman-teman. Saya akan pindah ke slide kedua. Teman-teman silakan lihat apa yang terjadi di monitor. Nah, kelihatan ya. Jadi dia perpindahannya itu kayak tek gitu. Nggak rapi. Ini saya coba transisi lagi dari slide kedua pindah ke slide ketiga. Teman-teman silahkan lihat di layar. Nah, kelihatan ya. Nah, jadi di monitor saya nggak ada masalah teman-teman. Ini halus banget. Jadi kayak kebuka kayak horden gitu loh. Nah, tapi ketika teman-teman lihat di di komputer atau di handphone masing-masing, itu pasti akan patah-patah. Dan parahnya lagi adalah ketika koneksinya nggak terlalu bagus, yang terjadi tuh kayak nge-lag gitu loh. Jadi kordennya kebuka, terus nggak kelar gitu. Tapi suara saya tetap jalan terus. Nah, itu kan nggak enak banget ya, kayak gitu ya. Jadi ini sangat sebisa mungkin sangat dihindari teman-teman. Oke, ini contohnya. Nah, kemudian saya pindah lagi ke slide keempat. Nah, ini ya, kelihatan ya. Oke, nanti apakah ada Q&A khusus? Nanti ada, Mas. Nanti saya sediakan Q&A khusus buat setelah selesai dari masing-masing materi. Nah, teman-teman semua, sekarang saya akan mainkan animasi. Sekarang perhatikan apa yang terjadi. Saya akan menampilkan 3 buah shape berbeda dengan 3 animasi yang berbeda. Kita mulai dari shape yang pertama, seperti ini. Nah, kelihatan ya? Jadi munculnya patah-patah dari bawah. Di saya munculnya itu fly in, dari bawah terbang ke atas, slet gitu. Tapi kalau teman-teman lihat di komputer masing-masing, mungkin dia akan patah-patah. Kemudian yang kedua, perhatikan. Nah, kelihatan ya? Jadi nggak terlalu bagus hasilnya. Dan yang ketiga juga sama seperti ini, jadi nggak terlalu bagus kalau kita menggunakan animasi. Nah, perhatikan kalau misalnya kita bikin jadi animasinya menjadi beberapa slide yang berbeda. Saya sekarang membuat 3 buah slide, teman-teman. Slide pertama itu saya akan munculkan shape yang pertama. Yang slide kedua itu saya munculkan shape 1 sama shape 2. Dan di slide ketiga semuanya muncul. Saya jalankan ya. Ini adalah shape yang pertama, teman-teman. Saya bisa bicara ini adalah shape yang pertama. Kemudian saya lanjut ke shape yang kedua, teman-teman. Dan berikutnya saya lanjut ke shape yang ketiga. Perhatikan antara jeda omongan saya dengan apa yang tampil di screen ini cukup align. Jadi nggak ada langsung kayak tadi ya, kayak animasi yang kayak nyangkut atau terlambat loading atau segala macam, itu nggak ada. Jadi saya sangat merekomendasikan ketika teman-teman melakukan presentasi online, jangan gunakan transisi atau animasi. Jadi gunakan saja apa adanya, itu udah cukup. Oke, ya betul, animasi opir. Oke. Masuk. Nah, ini masih sama nih teman-teman. Sama seperti yang tadi, jadi masalah ngomongin transisi dan animasi. Berikutnya adalah jangan menggunakan video. Kenapa? Kejadiannya sama teman-teman. Videonya akan patah-patah. Karena teman-teman harus mempertimbangkan, kalau misalnya gini, pun kita terhubung dengan WiFi dengan kecepatan misalnya 50 Mbps ya.
teman-teman yang mengikuti meeting itu kan kita nggak tahu posisinya ada di mana dan kecepatan internet mereka seperti apa. Sehingga ketika kita memaksakan untuk melakukan play video, misalnya YouTube gitu, maka yang ada mungkin akan bisa tetap di play, tapi gambarnya akan patah-patah, dan itu nggak enak banget. Terutama kalau misalnya teman-teman berharap videonya adalah video yang sifatnya motivasi ya, itu udah nggak banget sih kalau kayak gitu. Bisa terlambat, bisa delay, bisa nge-lag, udah nggak banget. Yang paling parah adalah ketika di play, kitanya udah pindah balik ke layar presentasi, sedangkan di peserta itu masih layar video, masih nge-lag gitu ya. Itu udah nggak banget. Makanya saya sangat merekomendasikan ketika teman-teman memang mau kasih video, maka sebelum presentasi online-nya dimulai, maka videonya kirim aja dulu. Misalnya kirim ke personal atau kirim ke grup. Atau kalau mau ada link YouTube yang di-share atau link streaming yang lain, teman-teman bisa kasih linknya. Teman-teman kemudian kasih penjelasan, teman-teman nanti saya akan presentasi mengenai ini. Khusus di bagian ini saya akan play video berikut ini linknya. Itu adalah cara yang lebih bijak. Jadi nggak usah nggak usah di-play. Itu nyusahin dan bikin masalah nantinya. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman. Nah, ini contoh saya mau play video nih. Saya mau play video, teman-teman lihat apa yang terjadi di komputer teman-teman semua ya. Nah, kelihatan patah-patah ya. Di saya lancar loh. Ini videonya 720p. Ya kan? Putus-putus, patah-patah, nggak enak banget kelihatannya ya. Jadi kayak, ini apa sih gitu kan? Oke. Nah, itu videonya aslinya bagus dan di komputer saya nggak ada masalah, tapi ketika di-share ke teman-teman semua, maka hasilnya patah-patah seperti itu. Kalau di Zoom bisa pakai opsi optimizing a shared video, biar bisa tapi resolusinya turun. Maka, tapi kalau saya prefer jangan seperti itu sih, jadi mendingan di-share aja di grup. Karena ketika resolusinya turun, mungkin gambarnya akan pecah-pecah, jadi kalau saya pribadi menghindari menampilkan video. Tapi ini good point, thank you banget Mas Hanung ya untuk informasinya. Oke. Berikutnya teman-teman semua adalah kita harus memperhatikan struktur. Nah ini penting banget nih. Ini yang kemarin saya bahas di Instagram cukup rame. Jadi struktur presentasi itu ada 3 teman-teman. Jadi ada pembuka, ada isi, ada penutup. Kira-kira seperti ini. Jadi gampang ya. Ada pembuka, ada isi, ada penutup. Jadi ketika teman-teman semua membuat presentasi, ya udah gini aja. Jadi kayak kita makan es krim ya. Kalau kita makan es krim, terutama es krim cone kan, kita makan dari atas, ya kan? Kemudian kita makan semakin lama semakin ke bawah gitu kan. Nggak mungkin makan es krim cone dari bawah ke atas, itu cara ekstrim. Nah, sama, presentasi juga gitu teman-teman semua. Ada yang namanya pembuka, ada yang namanya isi, ada yang namanya penutup. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Oke, jadi untuk pembukaan, ini jangan sampai kayak kuburan teman-teman. Garing gitu ya. Terutama kalau kita berhadapan dengan presentasi online, kayak gini nih. Ini agak nyebelin sih. Maksudnya, kalau di presentasinya offline ini kita bisa ngelihat tadi ada Mas siapa ya, jadi kasih masukan masalah gestur, kita bisa ngelihat nih kalau misalnya peserta udah mulai ngantuk ya kan, pesertanya nggak bersemangat, itu kelihatan, fisiknya tuh kelihatan. Tapi kalau misalnya presentasinya online ini nggak ada, kita nggak bisa lihat itu gitu. Jadi garing gitu kalau kita nggak bisa tangkep momen pertama, itu jadinya garing banget. Sampai ada istilah 5 menit pertama itu penting banget untuk bangun first impression teman-teman. Nah sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan di 5 menit pertama? Ini ada banyak banget teman-teman. Jadi yang pertama, kalau misalnya pesertanya tidak banyak, misalnya cuman kita hanya meeting misalnya ber-5 gitu atau ber-7 gitu ya, kita bisa open mic, kita ngobrol. Tanya kabarnya, apa kabar. Nah, tapi kalau misalnya peserta meetingnya udah makin banyak, ini tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena bakal ribet banget gitu. Terutama kalau misalnya saya ikut meetingnya berada di sekitaran rumah saya itu rame ya, mulai dari
saya pernah mengalami kondisi di mana lagi meeting tiba-tiba ada suara ayam, ada suara hansip lewat, ada suara tukang ketoprak lewat gitu ya. Jadi semakin banyak orang yang open mic, maka kemungkinan untuk distraksinya semakin besar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau open mic boleh, tapi kalau misalnya pesertanya nggak terlalu banyak. Kalau pesertanya banyak, jangan. Nah, kalau misalnya pesertanya banyak kayak malam ini, kita tutup aja mic-nya dan kita bilang kalau teman-teman mau ngobrol, chatting aja. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang harus open mic, kita baru open mic. Itu mungkin pilihan yang lebih wise. Oke, yang kedua. Nah, ini yang sering banget saya lakukan, teman-teman, ketika kita arrange sebuah meeting online, kita bisa lempar pertanyaan. Seperti yang tadi kita lakukan ya. Bagus mana, kiri atau kanan? Kemudian tadi di awal saya tanya, apa cita-cita kamu? Yaitu itu hal-hal yang sebetulnya untuk membangun engagement. Supaya apa? Supaya kelasnya nggak garing. Termasuk tadi ketika teman-teman kita 10 menit mau mulai, itu ada tulisan kan, silakan absen dengan tulis nama dan posisi domisili. Sehingga ketika saya datang ke sini dan siap ngobrol, maka saya tahu nih di kelas ini ada siapa aja dan saya bisa sapa dengan sapaan yang nggak bikin garing. Bayangkan kalau itu nggak ada, teman-teman. Saya bilang, halo teman-teman semua, apa kabar? Gitu. Terus, apa kabar hari ini? Garing lagi. Kemudian, kita minta mereka tulis di chat box, mereka nggak ada yang nulis, ya kan? Jadinya garing banget kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang akan bikin garing nih, teman-teman. Dan harus dihindari, harus banget dihindari. Nah, yang ketiga, teman-teman, kita bisa gunakan quiz. Nah, quiz online kayak modelnya itu kayak ini nih, kayak quizzes atau kayak di Kahoot. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba sendiri. Ini tutorialnya nanti mungkin saya share di grup aja ya. Kemarin saya ketemu tutorial yang bagus di YouTube untuk bikin quizzes dan Kahoot. Jadi intinya adalah gini. Kita bisa perlihatkan dashboard di kita di presenter screen. Dan mereka akan jawab kuis itu dari handphone masing-masing atau dari device masing-masing. Nanti di screen itu kelihatan peringkatnya, ya kan? Seru kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa bangun engagement dengan cara yang lebih menarik lah, kira-kira seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang pertama tentang melakukan pembukaan. Jadi 5 menit pertama itu pengaruh banget, teman-teman. Jangan sampai atensi kita hilang gara-gara 5 menit pertama ini kita garing. Nah, begitu 5 menit ini kita garing, maka kemungkinan besar ya udah materinya itu akan ngaruh banget. Terutama bagi kita sebagai seorang presenter ya, itu akan kena banget loh. Jadi kalau misalnya dari awal udah garing jadi males gitu, dan akhirnya presentasinya jadi nggak optimal. Kira-kira gitu, teman-teman. Oke. Kemudian lanjut yang kedua, teman-teman. Sampaikan pesan dengan konsep satu slide. Jadi saya suka dengan metode ini, terutama untuk meeting online. Kenapa? Karena dengan cara seperti ini kita bisa lebih detail menjelaskan sesuatu. Saya kasih contoh aja ya. Jadi contohnya begini, teman-teman. Ini adalah slide di mana ini datanya dummy aja ya. Jadi contoh, menggunakan sarung tangan untuk mengurangi risiko tertular virus. Jadi saya punya icon dan punya penjelasan 1, 2, 3. Nah, ketika teman-teman mau menjelaskan yang pertama, ini bikin dia jadi satu slide sendiri. Kalau mau menjelaskan yang kedua, bikin dia jadi satu slide sendiri. Dan yang ketiga, bikin dia jadi satu slide sendiri. Jadi, satu pesan, satu slide. Ini adalah cara yang lebih mudah ketika teman-teman semua mau menjelaskan sesuatu dengan lebih detail. Ini, dan ketika teman-teman presentasi online, maka mereka akan kesulitan kalau misalnya kita bikin 3 ini jadi satu. Bayangkan kalau misalnya ini saya punya paragraf ya, teman-teman. Ini paragrafnya lumayan, dan paragraf ini saya tuliskan di sini. Itu akan jadi crowded banget. Kebayang ini cara menampilkannya akan ribet banget. Makanya dipecah menjadi 3 bagian. Oke, dari Mas Adit. Kahoot pernah saya coba tetapi malah bikin peserta distract. Jadi pay attention kembali agak sulit, malah pengennya mainan Kahoot. Oke, Mas.
Iya betul. Jadi memang Kahoot ini sebetulnya lebih seru kalau kita bikin di kelas. Itu heboh gitu. Biasanya kalau saya di kelas itu yang pernah saya ikuti, Kahootnya di terakhir, di penutup. Endingnya pakai Kahoot. Itu serunya luar biasa. Kalau di online memang kendalanya agak sulit ya. Jadi, tetapi ini bagus untuk membangun engagement. Oke, dari Mas Rendian. Berarti akan banyak slide. Iya betul Mas. Ini saya kasih lihat dapurnya aja ya. Materi kita malam ini 118 slide, Mas Rendian. Banyak ya. Jadi saya akan tampilkan materi malam ini yang cukup banyak ini dengan waktu yang cukup singkat. Nah, jadi dan nggak terasa kita sudah sampai di slide nomor 77 dari yang pertama tadi. Jadi materinya jadi kayak snack ringan. Kenapa? Karena dibikin satu pesan satu slide. Kalau misalnya mungkin satu pesan banyak slide ya jadinya mungkin lebih pendek. Cuman gini Mas poinnya adalah gini, kalau misalnya kita memang harus sampaikan, kita butuh 2 slide untuk menjelaskan sebuah poin, maka gunakan 2 slide. Tapi kalau misalnya cukup 1 slide ya pakai 1 slide. Cuman kadang-kadang saya banyak sekali menemukan sebuah kondisi di mana kita itu kayak memaksakan konten. Artinya sebetulnya kontennya kalau dijadiin 1 slide terlalu padat, tapi karena kontennya terlalu banyak, akhirnya ya udah dipaksa jadi 1 slide. Memang secara total jumlah slide-nya sedikit, tetapi kalau kita menjadi audiensnya itu memahami slide-nya itu butuh perjuangan. Kira-kira gitu. Nah, akhirnya dari sini saya mencoba untuk teori baru yaitu 1 pesan dalam 1 slide. Dan ini ternyata lebih efektif ketika kita presentasi, terutama ketika kita presentasi online. Kira-kira gitu, Mas Rendian? Ya, betul Mas. Jadi supaya slide-nya lebih jelas, lebih keren, kalau Mas mau kasih gambarnya bisa gede, ya kan? Lebih menarik. Jadi ini sangat akan lebih mudah ketika audiensnya mau membawa suasana. Oke, ada yang raise hand nih, Mbak Nadia Fatimah Pratiwi. Mbak Nadia, sebentar. Mbak Nadia, kenapa Mbak Nadia? Coba kita unmute aja. Oh. Oke. Nah, ini salah satu distraksi yang barusan tadi kita bahas. Ketika kita ditemani dengan krucil di rumah ya, itu ya mau nggak mau sih kita lagi meeting tiba-tiba ada gangguan, terutama kalau misalnya ibu rumah tangga itu yang luar biasa ya. Jadi sambil meeting, sambil ngurus anak, sambil nyuapin, anaknya lari-lari, giliran di depan laptop tiba-tiba anaknya datang mencet-mencet gitu kan. Anak saya itu paling senang banget itu pencet yang ini nih, reaction, yang gambar jempol sama yang orang tepuk tangan. Itu kalau nggak dijagain sama ibunya pasti dia mencetin itu mulu tiap presentasi. Oke. Dari Mas Nastariksa ya. Kalau presentasi di kampus biasanya slide-nya dibatasi dan pelajarannya lebih banyak tulisan. Solusinya gimana Mas? Nah, gini Mas. Saya membuat 2 perbedaan yang saya sebut sebagai teman-teman, tadi kan saya rencananya mau bikin sesi FAQ ya. Nanti ada pertanyaan khusus, tapi kayaknya kalau pertanyaannya banyak seperti ini kita ngalir aja. Artinya kalau teman-teman ada yang mau tanya silahkan tulis aja, nanti sesekali saya akan berhenti dari materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, balik ke pertanyaan Mas Nasta ya. Jadi saya memiliki sebuah bukan saya ya, tapi ada teori bagus dari Nancy Duarte. Itu dia memisahkan antara slide presentasi dengan slide dokumen. Artinya ketika kita melakukan presentasi, maka tampilannya harus lebih clear, harus lebih jelas. Contohnya kayak ini, yang teman-teman lihat di layar seperti ini adalah slide presentasi. Tetapi ketika ini diterjemahkan menjadi slide dokumen yang akan dibagikan kepada para peserta, itu bentuknya beda, bentuknya akan lebih detail. Nah, mungkin ketika di kampus, mungkin pendekatannya ini bisa dieksplor dulu, Mas. Apakah akan digunakan untuk materi presentasi atau digunakan sebagai sebuah dokumen yang dibagikan? Kalau misalnya digunakan untuk dokumen yang dibagikan, nggak apa-apa, sah-sah aja. Tapi ketika untuk presentasi, maka sebisa mungkin jangan terlalu banyak
teks, jangan terlalu banyak tulisan karena itu bikin pesertanya boring. Udah pasti kalau misalnya saya tampilkan dari awal, coba misalnya dari awal nih ya, materi presentasi saya kayak gini nih. Kira-kira teman-teman cuma bertahan mungkin nggak ada setengah jam ya. Ini apaan sih Fajri ini, ngomong doang, tulisannya banyak banget gitu kan, bikin malas gitu. Jadi makanya dari awal tadi saya gunakan teksnya less text, tulisannya besar-besar dan sesekali diselingi dengan gambar. Kalau misalnya mau gunakan teks yang panjang seperti ini, nggak apa-apa, tapi jadikan itu sebagai sebuah slide dokumen. Artinya slide yang dibuat bukan dengan tujuan dipresentasikan, tetapi slide yang digunakan untuk dibagikan kepada para peserta. Kira-kira begitu, Mas Nasta? Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, teman-teman, ada lagi? Kalau nggak, kita lanjut dulu. Nah, sekarang bagian closing nih, teman-teman. Ini kemarin juga menarik ya, ketika saya bikin postingan ini di Instagram, relatif cukup banyak pertanyaan juga. Oke. Pertama, jangan menutup dengan ucapan terima kasih. Maksudnya jangan bikin slide. Terima kasih itu cukup diucapkan dengan verbal, dengan kata-kata. Jadi nggak perlu dibuatkan slide-nya. Banyak banget orang bikin tulisan yang tulisannya thank you lah, terima kasih lah, kemudian dimodif dengan macam-macam gitu kan. Ini sayang banget teman-teman. Kenapa? Karena ketika teman-teman membuat sebuah slide khusus untuk ucapan terima kasih, maka itu seolah-olah kayak membuang sebuah kesempatan call to action. Seharusnya slide terakhir itu menjadi sebuah slide yang jadi bridging atau jembatan di mana kita bisa menyampaikan sebuah pesan. Nah, apa yang bisa terima kasih dalam berbagai bahasa, iya nih, ya Mi, biar keren nih ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menutup sebuah materi presentasi? Ada beberapa pilihan teman-teman, ini bisa dipilih. Jadi yang pertama bisa gunakan quote, yang kedua bisa gunakan informasi, contact us, yang ketiga bisa kita berikan engagement atau endorse, dan yang terakhir adalah kita bisa gunakan call to action. Oke, kita bahas dulu yang pertama teman-teman, kita tutup dengan quote. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman memutuskan untuk menutup presentasi dengan quote, harus align dengan materi presentasinya. Contohnya ketika di sini kita presentasinya itu adalah dengan tema seputar teknologi ya, maka kita bisa tutup dengan sebuah quote dari Bapak Tim Berners-Lee. Ini kalau yang hobi atau belajar IT pasti tahu lah ya, pernah dengar namanya. Jadi ternyata beliau adalah pencipta dari www yang sering kita pakai saat ini. Jadi World Wide Web. Kemudian kalau misalnya teman-teman membuat materi seputar inovasi, seputar bisa juga teknologi juga gitu, kemudian freelancing gitu. Nah, ini bisa tutup dengan quote dari Steve Jobs dengan kata-kata seperti ini. Jadi ini legend banget ya. Jadi hampir semua orang itu ketika beliau meninggal itu, ini kata-kata ini tuh jadi kayak semacam kata mutiara yang paling banyak ditulis di internet gitu ya. Jadi stay hungry, stay foolish, dan ini kan keren banget lah. Saya juga ketika mendengar speech-nya beliau itu kayak kok Steve Jobs tumben ngomong kayak gitu. Biasanya nggak pernah ya. Steve Jobs itu termasuk pribadi yang agak-agak sadis dalam hal performansi. Jadi tidak ada tawar-tawaran bagi beliau gitu. Jadi yang masuk ke Apple ya grade A dan A+, nggak ada posisi untuk grade B di sini. Itu sangat perfeksionis kalau kita baca bukunya. Jadi tapi di akhir hayatnya dia lebih manusiawi, dan ini kata-kata yang keren banget. Stay hungry, stay foolish. Jadi intinya sih supaya kita jangan pernah berpuas diri, tetap belajar untuk jadi lebih baik. Dari Mas Ananda, artinya apa Mas? Oke, intinya adalah kata-kata ini kalau kita baca speech lengkapnya ya. Jadi ini adalah speech yang dia sampaikan di kalau saya nggak salah Oxford University ketika wisuda. Jadi intinya dia menyampaikan pesan kepada para wisudawan. Jadi kalian lulus tapi nggak boleh berhenti belajar, nggak boleh berhenti
merasa lapar terhadap ilmu, jadi selalulah merasa lapar, selalu merasa jadi orang bodoh supaya terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar, kira-kira gitu. Oh, Stanford, sorry, bukan Oxford. Thank you, Mas Adit, koreksinya. Gitu ya, Mas Ananda ya. Oke, teman-teman, itu yang pertama, kita tutup dengan quote. Nah, yang kedua, kita bisa tutup dengan contact us. Nah, contohnya gini, teman-teman, ketika ini akan sangat kepake sekali kalau misalnya teman-teman semua presentasi di klien, misalnya di rekanan bisnis, contoh ya. Jadi teman-teman semua bisa tutup dengan contact us, ya kan? Atau kalau mau kasih tulisan thank you, ya nggak apa-apa lah, kasih tulisan thank you. Bawahnya kasih informasi, website kami, Instagram kami, kemudian kalau mau WhatsApp kami kemana gitu. Jadi intinya adalah si klien itu ketika nanti materi ini misalnya kita tampilkan di screen, mereka tahu, oh kadang-kadang suka ada yang kepo kan, ketika kita presentasi gini, mereka langsung buka browser, masukin websitenya, masuk ke webnya. Jadi ngecek nih Instagram background slide apa sih isinya gitu kan, kayak gitu loh. Saya pernah soalnya ngalamin lagi meeting sama klien, ngobrol gitu, tiba-tiba dia udah tanya, Mas saya mau tanya yang di website bagian ini artinya maksudnya gimana ya Mas? Lah saya belum cerita dia udah kepo duluan. Nah hal-hal kayak gini bagus teman-teman, artinya ketika teman-teman punya sebuah portofolio misalnya sosial media, taruh aja di halaman terakhir, itu digunakan untuk penutup, termasuk ketika nanti teman-teman akan mengirimkan handout materi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk e-book ya. Ketika dikirim, nah ini kan otomatis ada di belakang nih. Sehingga dan sangat mungkin sekali ketika materi ini disebarkan dari satu orang ke orang yang lain, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman ada orang melihat, mereka tahu, oh saya suka nih dengan programnya si navigatornya Fahmi nih, ngecek di belakang, oh ini ada webnya atau ini ada kontaknya, coba deh kita telepon. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa lebih lebih oke ya. Gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah berikutnya adalah tentang engagement atau endorsement. Kayak apa sih? Nah, ini sebetulnya ini lebih ke kata-kata ajakan ya. Jadi misalnya saya cerita kepada teman-teman semua bagaimana untuk membuat presentasi yang menarik. Nah, saya bisa tutup dengan kata-kata seperti ini. Ilmu itu semakin dibagi, semakin bertambah. Mari kita jadi pejuang ilmu gitu. Atau dengan kata-kata let's take your PowerPoint to the next level. Jadi ini kata-kata ajakan, atau misalnya ketika teman-teman presentasinya itu kayak misalnya ngajarin berkebun, maka endingnya adalah mari kita menanam pohon, misalnya gitu ya. Kemudian kalau ngajarin tentang masak, misalnya bisa tutup dengan kata-kata masak hari ini tidak terlupakan selamanya. Nah, itu kan kata-kata yang bagus untuk ditulis ketika ending atau untuk menutup. Oke. Satu lagi teman-teman, ini adalah call to action atau jualan. Nah, kayak apa sih Mas jualan? Nah gini, kalau misalnya teman-teman pernah lihat kampanye properti ya, ini paling gampang gitu ngelihat properti. Senin harga naik. Nah itu munculnya pasti banyak banget ya. Beli sekarang, besok harga naik, atau beli sekarang, lusa harga naik. Itu adalah call to action tuh. Jadi di slide terakhir itu teman-teman memberikan sebuah penawaran yang terbatas. Atau misalnya ketika teman-teman melakukan presentasi ke klien dengan program, misalnya saya punya program pelatihan di bulan Juli. Nah, khusus hari ini tutup dengan kata-kata misalnya untuk pendaftaran bulan Juli, kami berikan special diskon sekian. Nah itu bagus untuk menutup materi presentasi. Jadi gunakan slide terakhir itu sebagai sesuatu yang tetap ada faedahnya atau ada manfaatnya untuk audiens kita. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman untuk di bagian pertama. Silahkan, ini contohnya ya, kalau teman-teman lihat di karusel Instagram saya, halaman terakhir ini hampir semuanya saya gunakan untuk jualan. Jadi awalnya adalah konten, slide terakhirnya ini adalah call to action yang sifatnya jualan. Nah, call to action ini banyak ya teman-teman. Ada yang minta meminta audiens untuk share informasi ini jika bermanfaat. Kemudian ada juga yang bilang jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ada juga yang menawarkan produk gitu dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, saya di sini berhenti dulu. Jadi tadi kita udah belajar di bagian pertama tentang
membuat materi presentasi. Silahkan ketika ada yang mau tanya teman-teman boleh ditulis di chat box. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke bagian kedua ketika paparan. Kalau nggak ada yang mau tanya, silakan boleh ketik di chat box lanjut. Maka saya akan lanjutkan materinya. Oke, lanjut ya. Lanjut aja dulu Mas. Oke, siap. Lanjut. Kalau ada yang mau tanya, langsung tulis aja ya di chat box. Nanti sesekali saya akan berhenti dan melihat di chat box. Oke, siap. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian presentasi. Jadi tadi yang pertama kita udah bahas tentang bagaimana membuatnya ya. Sekarang kita akan belajar ketika apa yang harus diperhatikan ketika kita berada dalam sebuah kondisi presentasi di meeting online. Nah, kita akan mulai teman-teman. Bismillah. Nah, pertama, ini yang sangat vital sekali. Perhatikan koneksi internet ya, karena judulnya adalah meeting online ya. Jadi kalau judulnya adalah meeting online, udah otomatis internet itu jadi pertimbangan khusus dan harus diperhatikan. Jadi apakah teman-teman semua mau pakai WiFi atau pakai paket data? Ini pilihan banget gitu. Jadi kalau yang bagus sih memang pakai WiFi, cuman ada kemungkinan di mana kita tidak selalu terhubung di WiFi. Terutama kalau kita lagi mobile, bisa jadi kita akan gunakan paket data. Dan ketika teman-teman menggunakan paket data, pastikan bahwa paket datanya jangan sampai habis tengah jalan. Jadi kalau misalnya kita mau meeting, dicek aja dulu sisa datanya sekarang berapa. Kalau misalnya kita merasa kurang, ya udah kita top up dulu paket datanya. Tapi kalau dirasa cukup, ya udah aman. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Jadi gunakan paket data, dan ini bagi teman-teman yang menggunakan paket data yang perlu diperhatikan juga adalah kondisi sinyal teman-teman. Jadi saya pernah presentasi di sebuah meeting online, ada peserta yang komplain terus-terusan. Dia bilang suaranya putus-putus, gambarnya lambat, kadang hitam gitu. Ternyata setelah kita cari tahu, peserta tersebut menggunakan paket data, dia bukan pakai WiFi. Dan kondisi jaringan di tempat dia saat dia berada ternyata jaringannya kurang bagus, sehingga hasilnya seperti itu. Dan parahnya lagi, dia tethering ke laptop. Jadi dia ngisi top up paket data, kemudian dia tethering ke laptop, laptopnya digunakan untuk mengikuti meeting, dan ternyata di lokasi tempat dia berada koneksi operatornya itu jelek, sehingga di laptop itu putus-putus. Nah itu kejadian ada seperti itu. Jadi ketika teman-teman, terutama yang presentasi ya, kalau yang peserta mungkin kita bisa berikan recordnya atau kita bisa lakukan yang lain. Tapi bagi kita yang presentasi ini wajib persiapan koneksi internet. Apakah mau pakai WiFi ataukah mau pakai paket data. Jadi kalau presenternya blank spot, jadi nggak lucu banget ya. Oke, yang kedua nih teman-teman, perhatikan cahaya lampu. Nah ini yang sering kali nggak diperhatikan ketika meeting online. Ini teman-teman, kalau misalnya kita meeting dan cahaya lampunya ada di belakang, ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah ketika meeting, kita cahayanya ada di depan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih terang, tidak backlight, teman-teman. Jadi sekarang kita lihat, kalau kita bandingkan, kalau yang misalnya sebelah kiri, itu otomatis posisinya kan melawan cahaya ya. Kalau yang sebelah kanan ini pasti terang dan jelas. Ini saya berikan contohnya, kalau misalnya gambarnya terang seperti yang kanan, ini kan lebih enak dilihatnya. Kalau yang kiri lebih agak suram-suram, gelap-gelap gimana gitu kan ya. Jadi ketika teman-teman presentasi, maka jangan remehkan cahaya. Yang paling bagus memang cahaya matahari. Ada seorang teman itu punya kamar, nah kebetulan kamarnya itu jendelanya itu pas menghadap matahari pagi. Jadi kalau meeting sama dia pagi, itu mukanya tuh bersih banget. Jadi kayak pakai lighting gitu. Jadi cuman lightingnya keren banget gitu. Itu ya nggak bisa dilawan lah. Cahaya matahari itu emang lighting yang paling oke lah gitu. Jadi dia pas banget mataharinya datang dari arah depan. Nah udah dia ngomong udah sempurna banget kayak gitu cahayanya.
Oke. Dari Mas Charlie ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa maksimal rujukan color untuk teks tidak termasuk color solid untuk background? Oke. Untuk teks Mas Charlie, saya rekomendasikan 2 aja. Tapi kalau mau gunakan lebih, maka 3 itu saya pikir sudah cukup maksimal. Maksudnya gini, ketika saya gunakan 2 warna, contohnya ini 1 warna ya, ada yang 2 warna, yang teks mana ya? Coba saya lihat. Nah ini contohnya. Contohnya seperti ini Mas. Jadi kalau misalnya 2 warna gini, ini udah cukup. Tapi kalau misalnya Mas merasa mau tambahkan 1 warna lagi, nggak apa-apa. Jadi 3 warna bentuknya jadi kayak gini. Jadi ada merah, ada hitam, ada background untuk ininya adalah oranye. Kemudian yang kedua, mengapa rata-rata sepengetahuan saya slide di Bangkit Slide tidak menggunakan background gambar melainkan solid color? Oke. Ini preferensi yang agak subjektif, Mas. Artinya gini, saya mungkin dengan bertambahnya usia, ini kadang-kadang lebih suka yang solid color, Mas. Dulu saya ada masanya di mana saya tuh seneng yang background-nya itu ada soft ya. Jadi kayak gambar apa gitu ya, misalnya contoh gambar komputer, gambar internet, kemudian dibikin soft gitu kan, halus gitu. Tapi entah kenapa sekarang itu saya ngerasa itu mengganggu. Jadi kalau misalnya presentasi, saya sekarang lebih suka yang polos aja kayak gini. Nah, kecuali kalau dalam beberapa kasus, saya akan gunakan background sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau Mas lihat, mayoritas slide saya pasti modelnya seperti ini. Dan efeknya apa? Efeknya adalah pesan akan terbaca dengan lebih jelas. Kalau misalnya digunakan soft background itu kadang-kadang, kita masih agak menerka-nerka, itu di belakang gambar apa ya? Gambar pesawat atau gambar bumi ya? Seperti itu, Mas Charlie. Oke, pertanyaan nomor 3, pendapat pribadi Mas, ketika audiens bertanya menggunakan voice, apakah aneh ketika ada satu pertanyaan bertanya dalam bentuk teks dalam konteks meeting, bisnis, atau office? Oke. Gini, Mas Charlie ya, dari PSP. Oke. Terima kasih Mas Charlie untuk pertanyaannya. Nah, dalam konteks meeting formal, Mas Charlie, ini kita perlu berikan kesepakatan dulu di awal. Misalnya gini, kalau misalnya kita sepakati di depan tadi ada satu rules yang saya taruh bahwa malam ini kita sepakat untuk mute audio, dan kalau ada yang mau chat, kalau ada yang mau tanya silakan chat gitu kan. Jadi saya tidak akan melayani pertanyaan dalam bentuk audio, itu kesepakatan. Nah, dalam kasus meeting online yang sifatnya formal atau di kantor atau meeting bisnis, maka Mas Charlie bisa membuat kesepakatan dulu. Misalnya gini, teman-teman, saya akan berikan kesempatan tanya jawab dengan audio di akhir setiap sesi atau di akhir sesi, sehingga bagi teman-teman yang mau bertanya silakan simpan dulu pertanyaannya dan nanti saya akan buatkan sesi khusus untuk tanya jawab. Seperti itu Mas. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau chat, nggak apa-apa, dia chat aja, tapi Mas nggak usah bahas. Nanti kalau ketika pas bagian tanya jawab, Mas langsung bilang aja, oke Mas Charlie, sekarang saya open mic ya, silahkan Mas boleh bertanya langsung kepada saya, silahkan gunakan audionya. Seperti itu Mas Charlie jawabannya. Oke, dari Mbak Laseta Naya. Oke. Menyambung pertanyaan nomor 1, apakah ada rekomendasi untuk jenis font? Better pakai berapa macam jenis font biar nggak terlalu ramai? Dan untuk gambar, berapa banyak gambar yang disarankan dalam satu slide biar nggak heboh? Oke. Untuk jenis font, sama jawabannya kayak masalah yang tadi. Jadi jenis font itu maksimum 2 dan optimal 2 dan maksimum 3. Jadi misalnya gini, saya kasih contoh ya. Nah, ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di postingan Instagramnya Bengkel Slide ini biasanya cuma pakai 2 macam aja. Yang satu adalah yang untuk headline, jadi contoh kayak tulisan microblog for Instagram, ini satu jenis font. Dan satu lagi yang saya gunakan untuk body text. Body text-nya ya modelnya kayak gini nih, tulisannya lebih bukan yang headline, tapi yang lebih enak dibaca di mata.
Jadi kalau misalnya mau tambahkan satu lagi ya nggak apa-apa, tapi maksimum 3 lah menurut saya. Jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak jadinya nanti malah mengganggu. Dan ketika udah mengganggu, annoying gitu, kadang-kadang kita ngelihat slide-nya tuh jadi malas ya. Jadi kira-kira gitu, Mbak Laseta. Kemudian untuk gambar, saya prefer kalau misalnya mau menggunakan gambar, cukup 1 gambar dalam 1 slide, atau maksimal 2 lah. Misalnya kita lihat yang seperti ini ya, ini contoh misalnya ini 1 slide, maka gambarnya cuma ada 1 di sini, tapi cukup besar. Saya menganut saya menganut mazhab yang 1 gambar tapi besar daripada 2 gambar tapi kecil-kecil. Misalnya gini, kita punya pilihan meletakkan 2 gambar nih. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya 2 gambar itu membawa 2 pesan yang berbeda, maka pecah jadi 2 slide. Jadi 1 slide untuk 1 gambar dan 1 pesan. Nah, gambarnya bikin gede aja sekalian. Jadi jangan tanggung-tanggung, karena kalau kita naruhnya kecil-kecil itu malah nggak optimal gitu kan. Kira-kira gitu, Mbak Laseta. Kalau terlalu banyak nanti mungkin malah jadinya terlalu heboh ya. Kalau misalnya presentasinya buat rame-ramean sama teman-teman nggak ada masalah. Tapi kalau presentasinya bisnis, nah itu sebaiknya jangan dilakukan. Bahkan kalau untuk presentasi bisnis, saya rekomendasinya 1 gambar dalam 1 slide. Oke, dari Mbak Retno ya. Mbak Retno, untuk ukuran minimal font dalam 1 slide berapa ya? Agar tidak terlalu kecil ketika dilihat audiens. Untuk slide yang dibagikan, slide yang dipresentasikan dalam screen atau dalam layar, ini yang direkomendasikan ukurannya kalau bisa minimal 20. 20 itu yang masih dalam bisa terbaca dengan lumayan enak. Jadi kalau misalnya kita bikin lebih besar lagi, nggak apa-apa, boleh. Yang penting kalau saya mungkin kasih minimal 20. Kecuali kalau kita mau bikin lebih kecil, tapi itu untuk sesuatu yang perlu ada tapi nggak perlu terbaca. Kadang-kadang ada konten yang seperti itu. Contohnya kayak tulisan disclaimer, ya kan? Tulisan disclaimer itu harus ada dalam slide presentasi, tapi nggak perlu besar, ya nggak? Nah, kalau yang kasusnya kayak gitu, kita bisa perkecil, misalnya cuma 10, atau bahkan lebih kecil lagi. Nah, itu nggak apa-apa. Atau tulisan footer. Nah, footer itu kan yang penting dia ada, tapi nggak perlu terbaca. Yang penting bisa kita tuliskan aja kecil. Tapi kalau untuk teks yang dibaca, saran saya minimal ukurannya 20. Begitu, Mbak Retno. Mas Farhan, bebas. Oke, bebas nih salah satu font favorit saya juga. Dari Mbak Dia, referensi atau rekomendasi link atau web yang keren? Ini pertanyaannya, web apa nih Mbak? Nanti kalau web mau nonton saya kasih www.youtube.com. Oke. Mas Farhan, Mas, font favoritnya apa? Kombinasi terbaik menurut Mas apa? Nah, font favorit saya di bengkel slide Instagram itu yang sekarang ini adalah font favorit saya. Jadi untuk header itu saya pakai namanya Go Bold. Kadang pakai bebas. Jadi 2 font ini karakternya mirip. Ya kira-kira mirip seperti ini lah bentuknya. Jadi agak gemuk-gemuk tapi dia tinggi ya. Nah ini saya suka banget model begini. Ini namanya Go Bold. Kemudian untuk untuk body text itu saya gunakan yang namanya Poppins. Nah, kalau untuk mengajar saya pasti pakai font yang namanya Montserrat. Ini font yang namanya Montserrat, Mas Fikri. Jadi semua slide ngajar itu bentuknya fontnya cuma 1, Montserrat. Jadi ada yang normal, ada yang tipis kayak gini, ada yang tebel kayak gini, dan ada yang lebih tebel lagi. Jadi entah kenapa saya suka kayaknya font ini formal tapi seru gitu loh. Oke, dari Mbak Dia, maksudnya referensi rekomendasi link untuk web gambar-gambar yang keren. Oke, nanti saya taruh di grup aja ya Mbak. Ada beberapa yang menurut saya bagus-bagus. Jadi mulai dari ini Unsplash. Nah betul, Unsplash juga keren-keren banget itu. Ada Unsplash, ada Pixabay. Saya dulu suka Pexel, cuman akhir-akhir ini saya nggak pernah lagi pakai Pexel. Gara-gara saya melihat campaign Rainbow di situ, jadi saya skip sekarang Pexel, saya gunakan yang lain. Nanti saya share aja di grup Mbak Dia. Oke, kita lanjut ya materinya ya.
Jadi ini tadi udah. Nah, berikutnya adalah apa namanya? Ini cahaya sudah. Nah, berikutnya adalah perhatikan posisi kamera nih, teman-teman. Nah, ketika teman-teman melakukan presentasi online, ini penting banget. Kenapa? Karena sering banget saya ketemu sama kasus kayak gini. Jadi, dia menggunakan handphone, tapi handphonenya posisinya tuh agak di bawah. Sehingga yang terjadi adalah posisinya kayak dengak gitu loh. Jadi ngelihatnya nggak enak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan meeting online, kalau misalnya pakai laptop, pastikan posisinya seperti ini ya, seperti yang di kanan. Jadi mukanya terlihat enak, cahayanya cukup, kemudian bisa ngobrolnya. Jadi kayak sejajar sama sama layar monitor. Jadi enak ya. Kalau misalnya yang kiri tuh kan nggak enak banget, bengak gitu. Nah, kalau misalnya pakai handphone gimana? Nah, kalau pakai handphone, teman-teman bisa pakai letakkan handphone itu di atas buku. Jadi buku ditumpuk-tumpuk, kemudian diganjel dikit, jadi handphonenya jatuhnya tetap ke kita gitu. Nah, atau kalau mau nggak repot pakai tripod, itu udah the best lah. Oke, dari Mas Rendian. Kalau presentasi online lebih baik on cam atau off cam? Kalau saya pakai off cam, Mas. Ini kameranya ini webcam. Nah, jadi saya bisa lihat kan. Ini monitor saya. Jadi bisa saya pindah-pindah. Jadi kenapa saya pakai off cam seperti ini? Jadi karena kualitas gambarnya lebih baik daripada kamera laptop. Jadi ini nanti dicoba aja. Kalau misalnya kameranya bagus itu nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ternyata agak blur gitu, kalau di saya kasusnya gitu, ketika saya pakai kameranya laptop, dia hasilnya agak kayak grainy gitu, kayak semutnya banyak. Jadi kalau buat meeting online kayaknya kurang pro gitu. Akhirnya saya gunakan webcam untuk tambahan. Oke, dari Mas Bagus, saya langsung benerin posisi HP. Oke Mas, siap. Dari Mas Farhan, Mas tadi selain GoBold, Montserrat, Bebas, satu lagi tadi apa ya? Satu lagi saya biasanya gunakan itu Poppins. Poppins ini kayak yang ini Mas, enggak. Tadi kayaknya, ini nih. Yang di Instagram Bengkel Slide, ini semuanya kalau body text pakainya Poppins. Model lagi nih. Ini Montserrat, Poppins, sama Bebas, itu semuanya free for komersial. Jadi teman-teman bisa gunakan itu untuk kebutuhan komersil, kecuali yang GoBold. GoBold itu lisensinya free for personal use. Ketika teman-teman gunakan untuk materi jualan, maka jangan lupa beli yang lisensinya komersil. Gitu, Mas Farhan. Kemudian Mas Adit, merek webcam apa ya? Saya pakai Logitech, Mas. Jadi kalau entah kenapa, cuman saya senang banget pakai Logitech, mulai dari mouse, webcam, keyboard itu pasti Logitech semua deh. Jadi kalau yang lain tuh ya mungkin ini preferensi pribadi ya, cuman sama kayak ngomongin sendal gunung, kenapa Iger ya gimana ya, saya udah suka gitu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, berikutnya adalah ada yang namanya headroom, teman-teman. Headroom itu adalah ini. Kalau teman-teman lihat, ini ada semacam sisa ya. Sisa ini saya kasih ini nih. Nah, gambar yang kiri sama yang kanan, teman-teman bisa lihat ada perbedaan. Kalau yang kiri ini mentok di atas, kalau yang kanan ini ada jeda dari kepala saya ke ke bagian atas. Nah, ini yang disebut dengan headroom. Nah, seperti ini. Jadi, saya kasih warna merah-merah ini ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman ketika presentasi online, ada sisakan headroom. Supaya terlihat lebih elegan dan lebih formal. Jadi, bisa lebih, lebih auranya tuh lebih kelihatan. Kalau yang kiri tuh kan kayaknya, gimana ya, kayak mentok ngeri-ngeri kepotong gitu ya. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman semua, itu mengenai masalah posisi kamera. Berikutnya adalah, nah ini kalau misalnya memungkinkan ya, teman-teman bisa gunakan multi perangkat. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini terutama banget ketika kita ngajar kita meeting, kita present di online, ini seringkali kita nggak bisa kontrol kondisi.
di mana tiba-tiba nih ada orang ngechat, Mas, suaranya nggak muncul gitu, Mas audionya mati, Mas ini. Nah, kita kadang-kadang kan nggak bisa ngontrol nih ya. Nah, kalau misalnya kejadiannya kayak gini teman-teman, maka yang paling bagus adalah saya merekomendasikan kita online di 2 device. Misalnya saya meeting seperti ini, saya presentasi ke teman-teman semua, maka saya presentasi di laptop nih. Kemudian saya login Zoom juga satu lagi di handphone saya. Jadi ini sama teman-teman semua bisa lihat screen-nya seperti yang teman-teman lihat. Nah, di sini saya bisa melihat nih. Kalau tadi teman-teman ada yang lihat, saya mata saya kadang-kadang kan ke bawah gitu ya. Nah, sebetulnya ke bawah itu ngelihat handphone. Jadi di handphone ini tempat saya untuk melakukan monitoring. Jadi misalnya nih tiba-tiba kalau gambarnya putus, nah kan ada yang komplain, Mas gambarnya putus atau gambarnya hitam. Nah, saya bisa, ini jadi alat kontrol. Nah, yang bagus lagi teman-teman kalau audionya ini kita pakai dua earphone. Earphone yang satu nyolok ke laptop buat ngomong yang saya pakai sekarang ini, dan satu lagi earphone-nya nyolok ke handphone. Jadi kondisinya real time, saya benar-benar dengar apa yang saya omongin ke teman-teman semua. Cuman memang harus agak terbiasa karena nanti akan ada delay nih. Jadi misalnya saya ngomong ini 1 detik, itu baru muncul suara dari Zoom di handphone, kira-kira gitu teman-teman. Kebayang ya teman-teman. Jadi kalau bisa ini digunakan untuk melakukan monitoring. Jadi supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di di layar para peserta. Jadi kalau ada yang komplain, Mas suaranya hilang, Mas gambarnya hilang, nah kita bisa langsung lihat, oh iya terjadi sesuatu. Tapi kalau misalnya ini lancar-lancar aja, teman-teman bisa chat kayak tadi kan, Mas suaranya putus-putus, saya langsung tanya teman-teman yang lain suaranya ada yang putus nggak gitu. Jadi kita bisa ngecek status. Pertama adalah monitoring ke ini kita sendiri. Oke, dari Mas Adit, Mas perlukah menggunakan light tambahan seperti light ring yang di depan laptop? Nah, kalau saya gini, kalau Mas merasa butuh, nggak apa-apa, kasih tambahan aja. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya meeting di dalam ruangan kayak gini ya, ini lampunya cukup terang gitu. Kalau lampunya cukup terang dan ketika kita ngelihat secara proporsi udah oke, ya udah nggak perlu Mas. Tapi kalau ternyata penerangan di rumah itu agak kurang misalnya, kayaknya nggak kurang jelas nih gitu, atau kayaknya kok agak suram ya, nah nggak apa-apa Mas, tambahin aja. Saya pribadi pun menggunakan tambahan. Jadi ini kalau teman-teman lihat, ini ada lampu. Jadi ini lampu, tapi saya arahkan ke sebelah sana. Karena kalau arahnya ke muka saya, maka jadinya ini mukanya cerah sekali. Jadi lampunya ditembak ke belakang sana supaya cahayanya mantul. Nah, dengan mantul dia lebih soft jatuhnya. Jadi ke saya lebih natural, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, berikutnya, ini penting banget nih teman-teman, perhatikan baterai. Saya pernah ngajar, dan saya lupa teman-teman ngecas laptop saya, dan parahnya, charger itu ada di ruang tamu. Itu agak-agak kacau sih. Jadi waktu itu saya lagi ngajar, tiba-tiba ada notifikasi di laptop, lowbat gitu kan, aduh mau ngecas, aduh chargernya di sana lagi, jauh banget gitu. Mau minta tolong orang, tapi mic saya kan on ya, kalau saya bilang, Kak, tolong ambilin charger Abi dong di laptop gitu. Itu kan orang bisa dengar semua kan. Akhirnya ya udah, saya bilang sama teman-teman mohon maaf, saya mau ambil charger saya dulu, lalu audio sama video saya matikan sebentar, saya ngambil dan saya balik lagi. Tapi lesson learn-nya adalah jangan melakukan seperti itu. Jadi kalau bisa pastikan pertama kita punya cadangan daya yang cukup di kalau pakai handphone atau pakai laptop. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya nanti tengah-tengah jalan lowbat karena meetingnya misalnya agak panjang, maka pastikan teman-teman itu punya charger yang posisinya deket dan gampang diraih, kira-kira gitu. Atau kalau misalnya pakai handphone, ya siapin power bank aja kalau jauh dari colokan listrik, kira-kira gitu. Oke, jadi jangan sampai lowbat tengah jalan ya. Nah, berikutnya nih, ini pengalaman pribadi juga teman-teman.
untuk meeting yang durasinya agak panjang, teman-teman harus atur jadwal kalau mau ke toilet. Jadi misalnya per 30 atau per 60 menit sekali teman-teman bisa jeda. Jadi misalnya kan kadang-kadang kita presentasi ya, dan presentasinya kebetulan mungkin agak panjang. Nah, ketika agak panjang maka ya sebelum meeting sebisa mungkin kita ke toilet dulu aja. Makanya ketika sebelum mulai kita kasih kesempatan kepada teman-teman. Teman-teman semua sebelum kita mulai masih ada jeda waktu 5 menit, silahkan bagi yang mau ke toilet. Nah, pada saat kita ngomong kayak gitu, kita juga ke toilet. Sehingga nanti ketika udah mulai, kita nggak bolak-balik ke toilet. Itu nggak enak banget loh. Kalau misalnya lagi ngajar, ya kita bisa kasih jeda. Oke teman-teman, sudah 1 jam, kita sekarang jeda dulu sebentar, 5 menit. Silahkan yang mau istirahat atau yang mau ke toilet. Kita matikan audio, kita matikan video, dan kita bisa lakukan yang lain. Jadi biar nggak terganggu. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah, nah ini yang tadi ya, jangan bolak-balik ke toilet di tengah meeting. Nah ini yang penting nih teman-teman, jangan lupa minum. Presentasi online itu kan kita ngomong terus nih. Saya nggak terasa udah hampir 1,5 jam saya ngomong. Makanya di sini saya kalau meeting online tuh selalu siapin botol air minum teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi jeda, ya udah ada yang nanya, yang mau tanya kita bisa lakukan gini. Oke teman-teman, yang mau tanya silakan tulis dulu di chat box sambil kita istirahat sejenak. Nah kita ngomong gitu, kita minum aja nggak apa-apa. Jadi ngomong itu kan capek ya, apalagi kalau pas lagi puasa sambil ngomong itu tambah capek lagi, tambah haus. Nah, jadi harus dihemat-hemat. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi meeting online dan kebetulan agak panjang, maka siapkan air minum. Itu jangan lupa karena itu sangat penting sekali supaya teman-teman tidak kehausan di tengah jalan. Oke, teman-teman semua. Jadi sekali lagi, ini penting banget kalau misalnya lagi meeting, apalagi yang di kantor ya, kadang-kadang kan ada yang namanya back-to-back meeting ya. Jadi meeting tuh kayak nggak kelar gitu. Sehari meeting bisa 4, 5, bahkan ada beberapa yang mungkin lebih dari 6 gitu. Nah itu udah pasti harus menyiapkan air minum yang cukup di dekat kita, di dekat posisi kita. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan kita kehausan dan malah nggak efektif meetingnya gara-gara kita bolak-balik. Oke, teman-teman semua. Nah, saya setelah menjalani materi kurang lebih 1,5 jam sekarang, teman-teman. Sekarang saya mau tanya nih, apa cita-cita teman-teman? Boleh nggak tulis di chat box? Saya mau tahu nih, apakah ada perubahan cita-cita? Atau masih sama kayak yang tadi? Silakan teman-teman, boleh tulis di chat box. Apa cita-cita Anda sekarang? Mas Ananda mau jadi pengusaha. Oke, Mas Rendian punya usaha kafe dan I.O. Mantap. Mbak Sri punya jadi hakim. Wah, luar biasa. Mbak Vika punya usaha sendiri. Ada lagi yang lain? Public speaker dan pengusaha dari Mas Adit. Pengusaha produk makanan. Jadi rupanya kita semua setelah menjalani ini sesi materi ini ternyata ada perubahan cita-cita ya. Jadi kalau tadi kita lihat di awal tuh, ketika kita masih kecil dulu, kita berpikir itu kayak jeplak aja gitu. Lo mau jadi apa bro? Jadi guru. Jadi apa bro? Jadi dokter. Jadi apa bro? Jadi pilot gitu. Nggak mikir ternyata perjalanan jadi dokter itu nggak gampang gitu kan. Nggak mikir ternyata jadi ABRI itu susah gitu. Tapi kita jeplak aja. Kenapa? Karena kita suka gitu. Nah itu yang teman-teman harus bangun sekarang. Jadi udah fokus aja teman-teman apa yang tulis nih. Ada yang mau jadi ini mantep banget nih, chemical analyst. Luar biasa mbak, jempol. Ada yang mau jadi CEO, ada yang mau jadi YouTuber. Wah mantap Mas Charlie. Plus. Ada yang jadi full time stock trader dari Mas Thomas. Mantap nih. Jadi intinya udah, kalau teman-teman udah punya cita-cita, udah nggak usah mikirin yang lain. Bodo amat orang mau ngomong apa. Ini cita-cita gue. Udah, diam aja lo. Ini gue yang pengen, bukan lo yang pengen. Kebanyakan kita kadang-kadang terlalu dengerin orang ya. Kan gini, kan gitu. Jadi akhirnya jadi kepikiran, ujung-ujungnya jadi batal deh. Udah, nggak usah dengerin kata-kata orang, teman-teman. Kalau teman-teman punya sesuatu, ya udah jalan aja dengan cita-cita teman-teman semua.
Oke teman-teman, mungkin terakhir saya buka sesi Q&A, silahkan ada yang mau tanya, monggo saya persilahkan. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan. Nggak terasa, ternyata kita sudah ngobrol bareng kurang lebih sekitar 1,5 jam teman-teman, dari jam 8:30 tadi, dari jam 8. Jadi ini apa yang saya deliver hari ini teman-teman semua. Jadi ini adalah salah satu mungkin lebih ke tips praktis ya. Jadi ketika teman-teman mengikuti materi presentasi ini juga saya harapkan ada engagement yang terbangun gitu. Dimana kadang-kadang saya menggunakan chat box untuk bertanya kepada teman-teman untuk jadi saya berusaha untuk melibatkan teman-teman semua dalam presentasi ini. Jadi kayak kata-kata saya, teman-teman semua tolong tulis di chat box dong, bagus kiri atau kanan. Nah itu kan saya mengajak. Jadi kalau misalnya kita jalan sendiri aja bisa aja sebenarnya, langsung aja jelasin. Cuman di sini nggak ada engagementnya sama audiens. Dan itu yang perlu kita bangun teman-teman, terutama kalau kita berada dalam sebuah kondisi presentasi secara online. Kita jangan sampai kita ngerasa karena ini kan audionya di mute ya. Kita nggak tahu nih, kita ada orang apa enggak. Jangan-jangan audiensnya pergi gitu. Jangan-jangan saya ngomong sendirian. Begitu audionya di mute, videonya dimatiin kan, saya nggak bisa ngelihat siapapun gitu. Dan ketika saya nggak bisa ngelihat siapapun, ya susah gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, dari Mas Adit. Aplikasi dan langkah-langkah penggunaan Slido dan Mentimeter. Oke, ini mungkin nanti saya bahas terpisah aja ya Mas Adit ya, karena agak panjang. Ini bagus, cuman agak panjang, butuh dijelaskan terpisah. Bagi teman-teman yang kepo apa itu Slido, apa itu Mentimeter, nanti saya bahas di grup aja. Oke, dari Mas Dedi, saya tidak pandai Photoshop, lebih sering pakai Canva, apakah bisa bermain di PowerPoint? Jawabannya bisa, Mas. Karena kenapa saya bilang bisa? Karena kemarin ada salah satu, saya kebetulan sharing di BPJS Kesehatan, dan ada salah satu peserta itu secara usia cukup senior, dan ternyata dia bisa mengikuti langkah demi langkahnya. Jadi intinya adalah kalau di PowerPoint itu relatif mudah ya, karena ribbonnya sama kayak Word sama kayak Excel, cuman bedanya fungsinya aja. Jadi kita tinggal klik. Kalau kita mau explore, insya Allah cukup mudah. Kalau Mas mau ikutin tutorial yang sederhana, bisa masuk ke YouTube-nya Bengkel Slide, coba aja, ikutin aja langkahnya sama persis, itu udah saya bikin gampang banget untuk diikuti. Oke, dari Mas Charlie, apakah ada webinar dengan judul presentasi online hari ini, ada sesi lanjutan, terutama nasib grup WA? Oke, lanjutannya kita di grup WA aja Mas, jadi kita nggak akan ada kelas online lanjutan, tapi saya punya rencana membuka kelas online untuk belajar bikin kelas online. Tapi ini mungkin masih bulan depan ya, jadi masih kita godok materinya. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin kelas online, mungkin itu berangkat dari sebuah masalah, yaitu kita taunya kalau kelas online ya cuman presentasi di Zoom-nya aja, di webinarnya aja. Padahal dalam pelaksanaannya sebetulnya ada pra-kelas, yaitu kayak bikin Google Form, kemudian promosi, bikin materi dan lain-lain. Kemudian kelasnya sendiri, dan nanti ada pasca kelas. Pasca kelas tuh kayak bikin feedback form, kemudian bikin sertifikat dan lain-lain. Itu kan satu rangkaian yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ini kelas online yang ngajarin cara bikin kelas. Tapi materinya masih kita godok. Oke. Kalau grup WA sementara masih akan dibuka Mas. Nanti kalau misalnya tapi nanti ada durasinya, kurang lebih sekitar 2-3 minggu, nanti akan ditutup tapi tidak dihapus. Jadi sementara itu kita masih bisa gunakan grup WhatsApp untuk diskusi dan tanya jawab. Oke, pertanyaan lagi dari Mas Rendian. Pada saat masa seperti ini, apakah ada tips untuk lebih meyakinkan klien, khususnya dengan presentasi online, apalagi tanpa harus tatap muka? Nah, salah satu tips yang paling bagus, Mas, ini mungkin tergantung usahanya ya. Jadi kalau misalnya usahanya, salah satunya adalah dengan membangun portfolio digital. Kalau misalnya kita untuk orang-orang seperti saya yang digital kreatif, itu portofolio saya di Instagram. Jadi kalau misalnya orang melihat,
saya bisa bilang untuk artwork saya silakan cek di Instagramnya Bengkel Slide. Teman-teman bisa lihat apa yang saya kerjakan dengan PowerPoint supaya hasilnya lebih optimal. Jadi bisa ditunjang dengan seperti itu Mas. Kemudian kalau Mas mau bikin website itu boleh banget, terutama kalau untuk bisnis ya, itu bagus banget. Nah kalau untuk packagingnya sendiri ketika presentasi, mungkin tergantung dari jenis presentasinya, tapi kalau misalnya memang ada usaha fisiknya, Mas, maksudnya usahanya sudah berjalan, saya sangat rekomendasikan ada satu section di mana kita menampilkan banyak proof. Jadi misalnya, contoh ya, kita usahanya makanan. Nah, kita bisa tampilkan foto-foto makanan yang kita kirim, kemudian foto-foto klien yang puas, testimoni dari klien yang bagus, nah itu bisa kita masukin dalam materi presentasi. Oke. Pahami kelas online section. Oke. Dari Mas Farhan, Mas next topic membangun ide konten dong temanya. Oke, kita tampung ya. Dari Mas Adit, teaser juga penting. Ya, ini penting banget teaser terutama untuk yang bangun kelas online. Gimana caranya bisa kita membangun soft selling. Jadi ibaratnya apa ya? Jualan tapi nggak jualan gitu. Khususnya kita sehari-hari yang pada sering mentok gara-gara kehabisan ide. Ya. Oke. Dari Mbak Siti, tips pembukaan yang bagus buat presentasi online 2 orang beda tempat. Nah, kalau cuma berdua Mbak, yang paling bagus itu adalah open mic. Open mic ngobrol aja Mbak. Jadi Nah, kalau mau ngobrol, yang paling enak adalah obrolan kekinian aja gitu. Contoh misalnya ya, halo Mbak Siti, apa kabar gitu. Mbak Siti bisa open mic nggak? Kita cobain ngobrol nih. Halo Mbak Siti. Halo. Ini suaranya. Halo Mbak Siti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Baik. Mbak, posisi tinggal di mana ya Mbak? Di Makassar. Makassar. Di sana gimana Mbak? Zona COVID-nya sekarang gimana? Posisi di rumah Mbak aman kan ya? Ya. Ya, tapi keluarga aman Mbak ya? Nggak ada yang kenapa-kenapa ya? Ngomong-ngomong Kak, itu presentasinya Hmm? kan cuma 2 orang. Saya yang mempresentasikan materi itu 2 orang, tapi ada audiens begitu. Oh, I Itu see. bagaimana? Jadi saling timpal-timpalin gitu ya? Iya. Presentasinya tuh 2 orang. Oh, saya pikir yang 2 orang itu sama audiens. Oke, saya tangkap ininya, kasusnya. Jadi gini, yang paling bagus adalah kita latihan dulu, Mbak. Jadi kalau misalnya presentasinya 2 orang, jadi misalnya kita kalau teman-teman lihat di materi itu kan pasti ada section ya, dibagi-bagi kan. Jadi misalnya ada section 1, section 2, section 3. Nah, yang paling bagus ya kita bagi-bagi jatah aja. Misalnya ini kalau saya lihat ya di materi, misalnya ketika ngomongin tentang nomor 7, ini yang bicara saya. Kalau kita bicara nomor 6, ini yang bicara misalnya Mas Afif. Kemudian nomor 5, ini balik lagi ke saya gitu. Jadi ini bisa kita lempar-lemparin. Jadi nggak ada masalah sih. Jadi kita bisa aja, yang penting kalau misalnya orangnya lebih dari 1, misalnya 2 atau bahkan 3 gitu, maka sebelum meeting janjian dulu, sepakatin dulu, bikin kesepakatan nanti tektokannya gimana, supaya kita kalau mau ceng-cengan pun ceng-cengannya kita kita coba atur dulu. Jadi misalnya kita tanya, bro, gimana? Udah baca koran hari ini? Nah itu kan pembukaan tuh. Ntar disaut, iya nih, udah baca koran, ada berita bagus nih. Oh iya, berita apa? Jadi kayak penyiar radio aja gitu ya. Jadi nanti ketika udah masuk materi presentasi, ya bagi-bagi aja. Si A nomor 1, si B nomor 2. Kira-kira gitu, Mbak Siti. Oke teman-teman, silakan. Ada lagi pertanyaan yang lain? Semoga terjawab ya pertanyaan dari Mbak Siti. Oke, dari Mas Alexander. Mas, ketika ingin presentasi tapi bukan host Zoom-nya, apakah ada tips untuk membuat orang-orang untuk mute? Kadang ada beberapa yang suka tidak sadar kalau mereka belum di mute. Nah, oke. Kalau misalnya kadang-kadang kita diundang untuk presentasi ya. Kalau ketika kita diundang untuk presentasi, kayak semalam saya sharing di BPJS,
Saya bukan host, tapi saya audiens biasa, di-invite sama mereka. Nah, sebelum itu saya request dulu, Mas, saya boleh request nggak dijadikan co-host buat buat bantu kontrol nanti kalau ada audiens yang suaranya bocor, saya mute. Tapi di sisi lain kita minta bantuan juga ke mereka kalau misalnya ketika presentasi dan di tengah jalan tuh ada audio yang bocor. Nah, itu kita minta mereka untuk mute. Nah, malam ini saya dibantu sama Mas Afif. Jadi Mas Afif ini co-hostnya. Jadi fokusnya Mas Afif malam ini ada 2. Yang pertama ketika ada peserta masuk di admit sama Mas Afif. Yang kedua itu kalau ada audio yang bocor, nah itu langsung di mute sama Mas Afif. Jadi ini bisa juga jadi tips untuk teman-teman yang sebagai narasumber tamu ya. Jadi sebelum dimulai ngobrol dulu sama adminnya, Mas nanti kalau di presentasi ada yang bocor, tolong dibantu untuk di mute ya gitu. Atau minta aja, saya bisa nggak jadi co-host supaya nanti ketika kita ada audio bocor kita bisa mute. Begitu Mas Alexander jawabannya. Ada lagi yang mau tanya teman-teman? Jadi seru banget ya, presentasi online ini sekarang udah jadi kayak skill. Artinya kalau misalnya teman-teman punya skill ini, maka ini jadi satu tambahan value yang luar biasa loh, karena nggak gampang untuk melakukan presentasi, apalagi presentasi online seperti ini. Nah, ini iklan dari kami. Jadi dari Bankers.Led akan mengadakan kelas online mastering PowerPoint. Jadi ini saya tutup materi hari ini dengan CTA. Jadi nggak pakai thank you ucapannya, tapi pakai CTA. CTA-nya apa? CTA jualan kelas. Jadi saya punya materi belajar PowerPoint dari tanggal 4, tanggal 11, tanggal 18 sampai tanggal 25 dengan berbagai pilihan materi yang menarik. Teman-teman bisa lihat di Instagram kami untuk lebih lanjut atau bisa langsung ke www.masteringpowerpoint.com. Oke, teman-teman semua, materi malam ini saya pikir sampai di sini dulu. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, silahkan. Nanti mungkin kita lanjut di grup aja ya. Setelah kurang lebih sekitar 2-3 minggu, grupnya akan tetap dibuka untuk kita ngobrol, tanya jawab. Kalau misalnya belum ada yang selesai di sini, nanti setelah itu grupnya akan kita lock supaya tidak dihapus tapi di lock aja, supaya teman-teman bisa tetap baca. Oke teman-teman semua, intinya adalah ilmu itu semakin dibagi semakin bertambah. Jadi mari kita sama-sama jadi pejuang ilmu. Terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya malam ini. Semoga sesi malam ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk dipraktekkan dalam presentasi online sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan ada yang baik. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena saya makhluk yang kasar, bukan makhluk halus. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur saya panjang, kapan-kapan saya numpang mandi lagi. Mas Fahmi, kenapa Mi? Open mic Mi. Raise hand, kenapa nih raise hand? Ini kepencet apa emang angkat tangan nih? Salah pencet. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya malam ini. Oke, thank you. Jadi kalau gitu saya akhiri dulu dan ya fotonya nanti di-share di grup insyaallah. Jadi kita habis ini kita lanjut ngobrol ya di grup. Jadi santai aja. Saya kebetulan orangnya emang sering senang ngobrol, sering senang ketawa. Jadi memang senangnya nggak formal suasananya. Jadi kalau ada yang mau tanya aja nggak apa-apa. Saya senang ngobrol begini. Oke, terima kasih teman-teman semua untuk perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.